Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Pradipta. Saya dari kelas AB dengan NIM 2412 52429. Di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi kimia organik tentang protein. Protein adalah makromolekul penting dengan banyak tingkat struktur dan banyak fungsi, terus kebutuhan tubuh untuk makanan dan energi. Protein merupakan sumber asam amino yang mengandung unsur-unsur C, H, O, N. Terus struktur dan berfungsi protein ditentukan oleh kombinasi jumlah dan urutan asam amino. Asam amino penyusun protein dapat dibedakan menjadi peptid 2 sampai 10 asam amino, polipeptid peptid itu 10 sampai 100 asam amino, terus protein itu lebih dari 100 asam amino. Asam amino, asam amino merupakan monomer penyusun protein. Semua protein tersusun dari 20 asam amino yang sama. Setiap asam amino memiliki struktur dasar yang sama dari atom karbon pusat yang terkait pada gugus amino NH2, gugus karboksil COOH, atom hidrogen dan gugus R atau rantai samping. Nama asam amino berasal dari keberadaan gugus amino dan gugus karboksil yang bersifat asam. Contoh rantai samping seperti gugus R adalah bagian dari asam amino yang membedakan satu asam amino dengan lainnya, menentukan sifat kimia seperti polaritas, muatan, kelarutan, dan kemampuan membentuk ikatan. Terus berperan penting dalam kestabilan struktur seperti gugus tiol pada sistein yang dapat membentuk ikatan disulfida. Klasifikasi asam amino berdasarkan rantai samping berdasarkan kemampuan sintesis. Asam amino polar, asam amino non polar, terus asam amino dengan rantai samping bermuatan negatif, asam amino dengan rantai samping bermuatan positif, terus asam amino esensial, asam amino non esensial. Protein-protein dibagi menjadi yang A, protein fibrosa. Protein serat atau struktural bertugas membentuk kulit, otot, pembuluh darah, dan rambut. Protein pembentuk tersebut diantaranya adalah kolagen, elastin, dan keratin. Untuk B, protein globular merupakan protein larut yang masuk, yaitu albumin pada telur, serum, globulin dalam serum, dan Hb yang bertanggung jawab atas pengangkatan pengangkutan O2 dalam darah. Selanjutnya protein konjugasi, protein yang berhubungan dengan sesuatu bagian non protein, misalnya dengan karbohidrat, mukoprotein, dan glikoprotein, dengan lipida, lipoprotein, dan lain-lain. Fungsi protein, fungsi katalik, jenis enzim, contohnya katal, kata, katalis pepsin. Terus struktur, jenisnya itu protein struktural, contohnya kolagen, seperti pengikat jaringan dan tulang. Terus elastin, keratin, atau rambut kulit. Terus fungsi motil atau mekanik, jenisnya itu protein kontraktil, contohnya aktin, miosil, atau otot. Fungsi penyimpanan atau dari zat makanan, jenisnya protein angkutan, contohnya kayak kasein atau susu, ovalbumin atau telur, ferritin atau penyimpanan besi. Terus pengangkutan dari zat makanan,
Itu jenisnya protein angkutan, terus albumin serum, asam lemak, terus hemoglobin itu oksigen. Terus fungsi pengatur dari metabolisme sel, itu jenisnya protein, hormon, enzim pengat- pengatur. Itu contohnya insulin, fosfofruk, fosfofruktokinasa. Terus ada fungsi perlindungan atau kekebalan darah. Itu jenisnya antibodi protein penggumpalan. Untuk contohnya imun globulin, trombi, trombin, itu terus fibrinogen. Jenis tanggap toksik jenisnya itu protein toksin. Contohnya itu toksin bisa ular, terus toksin bakteri atau botulisme difteri. Ini merupakan struktur protein. Ikatan peptida itu membentuk ikatan peptida. Reaksi sintesis dehidrasi gugus karboksil dari satu asam amino terikat pada gugus amin dari asam amino yang termasuk molekul air yang dilepaskan. Struktur protein menunjukkan jumlah, jenis, dan urutan asam amino dalam protein. MET, GL, YIS, YIS. Ini GLY, seret. Terus merupakan urutan asam amino yang disusun oleh ikatan peptida. Struktur protein alfa helix dan beta lipid dipertahankan bentuknya oleh ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen terbentuk antara atom oksigen dalam gugus karbonil pada suatu asam amino dan asam amino lain yang terletak 4 asam amino lebih jauh dalam rantai tersebut. Hitam itu yang karbon, karbon, yang putih ini hidrogen, terus yang biru ini nitrogen, yang merah ini oksigen. Struktur protein tersier bercampur dari struktur sekunder yang menyusun suatu rantai polipeptid, merupakan pembuatan, lipatan, atau folding polipeptid yang disebabkan oleh adanya interaksi pada gugus rantai samping. Jenis interaksi tersebut ikatan ikatan elektrostatik, interaksi hidrofobik antara rantai samping dan nonpolar, interaksi dipol, 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 dan dan pembentukan ikatan disulfid atau ikatan kovalen. Struktur kuantener menunjukkan gabungan sama dengan atau lebih dari satu rantai polipeptid atau subunit penyusun protein membentuk protein fungsional. Contoh contohnya protein yang memiliki beberapa rantai polipeptid adalah hemoglobin, kolagen, dan lain-lain. Identifikasi. Satu, uji nihidrin. Tujuannya itu mengetahui keberadaan asam amino bebas dalam suatu sampel. Asam amino bebas adalah asam amino dengan gugus amino yang tidak terikat. Untuk reagennya itu nihidrin C9H6O4 bereaksi dengan gugus amino dari asam amino terjadi oksidatif deaminasi menghasilkan CO2, NH3, aldehyde, dan
Nitridantin berbentuk tereduksi dari nitrin. Munculnya warna biru tua, munculnya warna biru tua, ungu ungu, sampel mengandung amonia, amonia primer, sekunder, atau asam amino. NH3 yang dilepaskan pada tahap satu akan bereaksi dengan satu molekul nihidrin atau oksidasi, satu molekul nihidrin ganti atau reduksi. Ketiganya membentuk kompleks trisiklik berwarna ungu tua. Terus yang kedua ada uji Biuret. Uji Biuret digunakan untuk mendeteksi ikatan peptid CONH pada protein reagen yang digunakan. Contohnya NaOH menciptakan suasana basa, CuS4 menyediakan ion Cu2+. Dalam suasana basa, Cu2+ akan berikatan dengan atom nitrogen pada ikatan peptid sehingga menghasilkan kompleks warna ungu. NaOH membuat larutan menjadi basa kuat sehingga gugus NHCO dan peptid mengalami sedikit deprotonasi N sedikit lebih elektronegatif. Pembentukan ion CuOH2 dari CO2+ warna biru muda. Ion CO2+ kemudian mengganti ligan OH dan berikatan dengan dua atau lebih gugus peptid. Pada ikatan peptid terdapat atom N yang mempunyai pasangan elektron bebas dari ion pair. Atom O karboksil yang juga dapat menyumbangkan elektron kedua dapat bertindak sebagai donor elektron untuk membentuk ikatan koordinasi dengan Cu2+. Ion Cu2+ berada di tengah dan mengikat dua atom nitrogen dari dua ikatan peptid yang berbeda dengan juga memberikan dengan atom oksigen karbonil. Hasilnya terbentuk kompleks chelat Cu2+ peptid dengan struktur. Yang ketiga itu ada uji Santo. Tujuannya untuk mendeteksi asam amino aromatik terutama tirosin, fenilalanin, dan triptofan. Warna kuning hingga oranye mengandung asam amino dan aromatik tirosin, triptofan, dan fenilalanin. Itu termasuk positif. Tidak ada perubahan warna menjadi tidak mengandung asam amino aromatik itu termasuk negatif. Uji Santo digunakan untuk mendeteksi asam amino aromatik yang memiliki cincin benzena, terutama tirosin, triptofan, fenilalanin. Warna positif kuning, oranye pekat. Deteksi memiliki cincin benzena, gugus OH atau fenol pada cincin gugus amina NH2, gugus karboksil COOH. Asam nitrat pekat bertindak sebagai agen nitrasi. Dalam kondisi asam kuat terjadi pembentukan elektrofil ion nitronium NO2+. NO2 adalah elektrofil yang akan menyerang cincin aromatik. Cincin benzena memiliki tirosin mengalami reaksi substitusi elektrofilik aromatik. NO2+ menyerang cincin benzena. Gugus nitro NO2 termasuk posisi orto atau para terhadap gugus OH atau fenol, termasuk nitrotirosin. Senyawa nitro aromatik khususnya yang memiliki cincin benzena ternitrasi memiliki sistem konjungsi
konjugasi elektron yang lebih luas. Sifat menyerap cahaya pada panjang gelombang tampak hasilnya muncul warna kuning hingga oranye yang disebut dengan reaksi Santo proteat. Terus ada uji Milon, itu mendeteksi asam amino yang mengandung gugus fenol yaitu tiroksin. Prinsipnya agen Milon Hg2+ ditambah HNO3 bereaksi khusus dengan gugus fenol membentuk kompleks merah tua bata. Menghasilkan positif merah bata berarti sampel mengandung tirosin, negatif tidak ada warna merah. Reaksi Milon spesifik untuk tirosin karena hanya gugus fenol OH pada cincin benzena yang dapat bereaksi dengan merkuri merkuri Hg2+ setelah mengalami nitrasi. Reagen Milon mengandung HNO3 pekat sehingga terjadi nitrasi pada cincin benzena tirosin. Gugus nitro NO2 termasuk ke cincin aromatik. Setelah nitrasi, gugus fenol OH dapat struktur tirosin dapat berikatan dengan Hg2+, membentuk fonolat merkuri yang stabil menghasilkan kompleks warna merah bata. Selanjutnya ada uji Hopkins-Cole. Tujuannya untuk mendeteksi tritofan. Prinsipnya uji Hopkins mendeteksi tritofan dalam suatu sampel. Formaldehid bereaksi dengan inti indol pada triptofan membentuk ikatan kondensasi menghasilkan senyawa berwarna ungu. Positif muncul cincin ungu di antara dua lapisan, tanda tandanya mengandung triptofan. Negatif tidak terbentuk cincin ungu. Gugus indol pada triptofan akan melakukan kondensasi dengan formaldehid menghasilkan produk warna ungu terakhir sebagai purple ring di antara dua lapisan larutan. Dalam kondisi asam kuat, H2SO4 formaldehida menjadi lebih reaktif. Ini adalah elektrofil yang akan menyerang cincin indol. Gugus indol dapat pada triptofan kaya elektron menjadi mudah diserang oleh elektrofil. Prosesnya formaldehida HCHO menyerang karbon pada cincin indol, terus menjadi kondensasi terbentuk produk kondensasi berwarna ungu muncul pada batas antara dua lapisan karena lapisan bawah asam kuat H2SO4, lapisan atas sampel plus reagen. Produk kondensasi stabil pada zona antarmuka terbentuk cincin ungu atau ring purple. Untuk kesimpulannya, protein adalah makromolekul penting penyusun tubuh yang tersusun dari rangkaian asam amino. Asam amino memiliki gugus amin NH2, gugus karboksil COH, hidrogen, dan tanda samping R yang menentukan sifatnya. Asam amino ini berikatan melalui ikatan peptida sehingga melakukan peptida, polipeptida hingga protein. Struktur protein terbagi menjadi primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Protein dibedakan menjadi fibros, fibrosa, globular, dan konjugasi. Untuk mengidentifikasi adanya protein dilakukan dengan uji nihidrin untuk mendeteksi asam amino bebas, uji Biret untuk mendeteksi ikatan peptida pada protein, uji Santo proteat untuk mendeteksi asam amino aromatik, terus untuk uji Milon untuk mendeteksi asam amino dengan gugus fenol, yaitu tirosin, dan uji Hopkins-Cole untuk deteksi triptofan. Ini adalah daftar pustakanya. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, Chris. Ini kan pasti kan. Stop, stop, sini, sini. Nggak lihat kan? Di kanan. Iya kan. Kanan, kanan. Ya. Oh, iya lah.